Apa itu ITC Jen Tourism Cluster? Jadi desa penari. Oh ya. KKN. Begitu booming. Iya enggak? Seluruh Indonesia. Iya. Itu sampai tiba-tiba dicomot handphonenya, diambil, nggak aman. Atau di mana ya kan? Kalau selama ini teman-teman effortnya dari mana? Alhamdulillah saya dan teman-teman itu. Harapan ke depan ITC ini bagaimana? Harapan ke depan ITC. Halo Sobat Geopark, kembali lagi di podcast Geopark, lebih dekat dengan Geopark Ijen. Nah, kali ini saya April dengan rekan saya Dwi Wahyu akan menemani teman-teman semua di podcast Ijen Geopark. Nah, kita mau ngapain nih Mas Wahyu? Salah satu tujuan Geopark adalah pengembangan ekonomi secara berkelanjutan. Geopark butuh partner dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Salah satunya adalah ITC, iya kan? Betul sekali. Nah, kali ini kita akan lebih dekat lagi dengan ITC. Pengen tahu ITC itu apa? Yuk, langsung aja. Yuk. Nah, kali ini kita langsung saja nih kenalan dengan Ketua ITC. Siapa lagi kalau bukan Pak John. Halo Pak John. Halo Mbak April, Mas Dwi. Pak John. Sehat? Sehat. Nah, Pak John, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, teman-teman, mana sehat semua ya? Sehat. Nah, Pak John bisa nih mungkin memperkenalkan diri nih sedikit-sedikit ke kita semua. Ya. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya John Eva, yang biasa teman-teman panggil saya itu lebih familiar biasanya Om John ya. Yang mana di sini saya sebagai ketua dari Ijen Tourism Cluster atau biasanya teman-teman lebih kenalnya dengan ITC. Flashback ya, cerita tentang ITC. Apa itu ITC Ijen Tourism Cluster? Jadi tepatnya di 17 Agustus 2017 itu kita mulai muncul namanya ITC. Akan tetapi sebelumnya sudah ada beberapa sering ketemu dengan macam-macam teman ya, komunitas ya sama lah kayak kalian ketemu ngobrol nongkrong ngobrol tapi lebih ke pembahasan sebenarnya ngobrol tentang permasalahan kompleks ya, tentang Banyuwangi terutama di tourism, sosial, budaya, produk, ya, segala macam lah. Jadi sebenarnya ke kami dan teman-teman itu waktu awal itu banyak kegelisahan tentang semua hal tersebut. Kok bolak-balik kembali ngobrol tentang itu. Akhirnya kita sepakat, bikin satu action aja kegiatan yuk, biar bisa jalan mau melakukan apa deh. Kalau cuman sekedar di ngobrol ngerokok sambil ngopi nanti selesai pulang hilang jadi nggak ada actionnya. Jadi itu kita bikin itu juga waktu ngobrol itu macam-macam, ada teman-teman pariwisata kayak Mas Dona, Mas Andika, Mas Sam waktu itu, terus ada teman-teman dari produk-produk UKM Pak Samsyudin, terus ada teman-teman kepala-kepala desa, pengurus itu, terus saya sendiri, ada teman-teman perhotelan, pramu wisata, komplit. Bahkan pemerintahan ada itu, beberapa teman-teman pemerintahan. Ya udah yuk bikin. Kebetulan pas di Agustus itu pemerintah itu ada namanya program keturunan dari Bappenas ya, namanya program kawasan atau klaster. Itu di tahun 2017. Oh, berarti mulainya tahun 2017. Iya. Waktu itu waktu diskusi pertama kita tuh juga nggak tahu apa itu kawasan, apa itu klaster, itu nggak ngerti, diajak ngobrol gitu. Waktu awal itu yang membimbing kita ada dari IPB, kebetulan beliau juga deputinya di bidang Kemendes, namanya Pak Budi. Itu yang dampingin kita waktu diajak diskusi membahas tentang desa, tentang kawasan. Ya, sebenarnya waktu di dalam forum tersebut sebenarnya banyak hal yang sama dengan yang kita pikirkan atau yang permasalahan yang ada.
Cuman waktu itu lebih ke mengerucutkan lagi apa sih sebenarnya namanya kawasan itu. Lah ternyata begini, berangkatnya kawasan itu begini. Kita menangkapnya pemerintah sebelum-sebelumnya itu membuat program Nawacita ya. Nawacita itu kalau nggak salah pembangunan dimulai dari kepulauan, daerah perbatasan dan pedesaan, ya okay? Makanya getol pemerintah membangun itu aksesibilitas di dalam kepulauan, di perbatasan, makanya diperbaikin semua, bukan hanya infrastruktur tapi dari banyak hal, ekonomi dan pemerintahan dan sebagainya. Udah jalan berapa tahun, termasuk di desa ya, makanya ada namanya anggaran dana desa ya, DD-ADD kan ada gitu, betul. Itu sudah bagus, berdampak. Akan tetapi setelah dievaluasi mungkin dari pemerintah itu ternyata banyak kekurangan. Kekurangannya contoh akhirnya desa itu menjadi kompetisi. Kalau desa itu pinter, tata kelolanya menjadi maju. Akan tetapi tidak berimbas juga kepada desa yang sebelahnya. Kalau ternyata desa yang di sebelahnya itu tidak mempunyai program yang bagus, jadi menjadi ketimpangan. Akhirnya pemerintah membuat inisiasi adalah gimana caranya desa itu saling bekerja sama. Dalam rangkaian kerjasama itu namanya klaster. Tinggal klaster itu menjadi satu berkaitan, kemudian klaster itu menjadi klaster apa, kawasan apa. Itulah, jadi kita ikut program tersebut dan alhamdulillah waktu itu kita diskusi dengan teman-teman bareng sampai akhirnya apa menjadi usulan-usulan dalam program kita itu kita sampaikan kepada pemerintah pusat dan diterima, dibantu juga dengan teman-teman pemerintah daerah. Hanya kita masuk menjadi kawasan prioritas nasional, kawasan namanya kawasan Ijen. Waktu itu ada satu Kuburaya di Kalimantan Barat. Kuburaya itu sektornya di pertanian jagung. Terus ada lagi di Maluku Tengah. Waktu itu kepulauan namanya Pulau Tujuh, bidang kelautan. Terus Lombok Timur. Lombok Timur waktu itu pemberdayaan masyarakatnya hasil laut. Oh, hasil laut. Terus Pinrang, masyarakat nelayan hasil laut. Terus Tabanan Bali itu di kawasan kopi, kawasan pedesaan penghasil nikusake, kopi, cengkeh sama gula gitu. Terus Banyuwangi, Banyuwangi berbeda sendiri. Banyuwangi lebih ke turisme pariwisata karena sejalan dengan pembangunan pemerintah daerah waktu itu memang kita kan support pariwisata. Jadi ya udah kita lebih ke bagaimana masyarakat di kawasan ini mereka ikut berperan serta dalam berpariwisata sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada gitu. Adapun di kawasan Ijen ini yang masuk di dalam kawasan klaster Ijen ini ada 14 desa, 3 kecamatan, 14 desa. Kecamatan Licin, Glaga, Kalipuro. Nah, itu desa-desanya itu. Jadi kita semuanya itu yang ada di sekitar situ. Jadi ya programnya memang kita memang di antara 6 kawasan itu yang paling ekstra, paling besar itu kerjaannya ya Banyuwangi. Lainnya cuman 1 kecamatan, 3 desa, atau cuman 1 kecamatan, 2 desa, 1 desa lah. Di kita beda. Di kita itu 3 kecamatan, 14 desa, makanya memang berat ya. Tapi karena memang kita lihat memang itu memang semua berkaitan. Kalau nggak mulai sekarang atau kita tinggal salah satu, kayaknya nanti ada ketimpangan juga. Ya syukur alhamdulillah sekarang
di izin kawasan kita ini kita sudah melakukan kegiatan banyak hal ya. Sudah ada mulai dari 2017 sampai sehingga sekarang. Bahkan di pandemi pun kita tetap jalan. Ya, tetap jalan. Di hal apa? Kalau tidak bisa berkegiatan secara offline itu kita berkegiatan secara online ya. Terus kemudian kalau di desa lebih ke hal waktu pandemi kemarin pendampingan di bidang kayak program ataupun kelembagaan. Contoh ITC mendampingi lembaga-lembaga yang ada di desa. Kayak gimana sih seharusnya fungsi BUMDes? BUMDes biar jalan itu gimana? Kenapa? Karena vital buat kita melihat itu BUMDes itu kalau mau menggerakkan ekonomi desa kuncinya di BUMDes. Kuncinya karena apa? Karena badan usaha desa. Nah, kemarin kita juga memberikan banyak masukan di situ di teman-teman desa, memberikan masukan termasuk peluang apa yang bisa diambil, kemudian pemecahan problem masalah, kemudian kerjasama, cari jaringan, ya seperti itu. Tugas ITC seperti itu. Ya, alhamdulillah masih sampai sekarang masih berjalan dan itu kalau dibilang sampai kapan, ya seterusnya karena harus kita berkelanjutan seperti itu. Jadi teman-teman di kawasan izin ini di latar belakangnya ada keresahan yang sama. Iya. Akhirnya berkumpul. Jadi ada program dari Bappenas itu. Iya. Jadi kebetulan ada program kawasan seperti itu. Iya, iya. Kalau di kawasan lain mungkin perikanan. Kalau yang dikhususkan di kawasan izin ini apa aja, Pak? Lebih ke pariwisata dan support pariwisata. Jadi kayak contoh kalau pariwisata lebih kayak gini. Karena kita di dalamnya juga ada orang-orang pariwisata, gimana sih membuat standar pelayanan pariwisata kan gitu. Iya. Buat siapa? Bukan hanya buat hotel restoran, tapi buat teman-teman homestay, ya kan? Buat teman-teman tour guide, buat teman-teman agent lokal kan, buat teman-teman Pok Darwis pengelola tempat-tempat pariwisata, fungsi oleh-oleh. Betul. Jadi kalau kita ngelihat Banyuwangi nggak kayak Bali, nggak kayak Jogja, kurang ini, nggak boleh kalau cuma ngomong, turun. Ayo betulin. Ayo kita menjadi orang yang punya tanggung jawab. Nggak hanya bisa menyalahkan, ayo didampingin terus. Ya tentunya memang kita nggak boleh anti kritik ya, tapi tetap harus sama-sama membangun ya. Dan saya rasa Banyuwangi sekarang jauh lebih baik. Kenapa? Karena dasar komunikasi kita itu bagus. Orang Banyuwangi itu lebih enak komunikasinya, bisa menerima perbedaan pendapat. Itu menjadi hal modal yang baik, yang bagus. Sehingga ke depan sih bukan hanya ITC saja ya, banyak lembaga-lembaga yang lain bisa saling dikeroyok bareng ini, saling bersinergi, saling bekerja sama untuk apa? Ya goalnya untuk Banyuwangi lebih maju. Kalau kita mau sepakat mengembangkan pariwisata ya pariwisata. Karena dari pariwisata kalau kita melihat itu turunannya banyak sekali. Ya kan dari kalau kita lihat pariwisata itu kaitannya hal terpenting apa sih? Aksesibilitas, ya, amenities, activity, ya kan? Ya 3 hal tersebut itu turunannya banyak. Kalau di desa aja teman-teman melihat potensi bisa dikelola menjadi potensi menjadi atraksi, potensi menjadi produksi, bisa dibolak-balik. Produksi menjadi atraksi bisa, kenapa enggak? Loh kalau itu ternyata jadi sentra, orang produksi ya tur ke sentra pembuatan keripik, akhirnya atraksi orang. Oh, ndelok gawe keripik ngono to. Oh, membuat gula itu gitu toh. Jadi atraksi. Sebaliknya dari atraksi bisa menjadi produksi. Nah, harus dikembangkan gitu loh. Jadi kan sebenarnya tergantung kita bukanya wawasannya seperti apa. Kalau itu berangkatnya dari apa? Semua bisa dikawinkan. Apalagi izin kan punya keunikan tersendiri. Betul. Oke, kita sepakat kalau Banyuwangi itu
kita sudah punya judul, punya trigger. Mumpung gono film ya, kalau kita lihat film itu judulnya sudah menarik. Apa? Ijen. Apalagi sekarang kita punya tema yang lebih kuat, apa itu? Geopark. Ijen. Itu adalah sebenarnya kalau film itu film judul besar dan itu mempunyai seri. Mau turunan seri di mana? Mau dikonservasi, Edukasi, mau diedukasi, mau riset, mau atraksi, mau tourism, banyak. Jadi sebenarnya ini yang saya senang banget dengan teman-teman mau ada forum buat pengembangan geopark itu bagus karena sebenarnya kalau kita tahu, kalau dari kacamata saya melihat geopark itu adalah masa depan Banyuwangi. Ya, semuanya dicakup. Semuanya masuk di situ. Tinggal pinter-pinter kita, ya toh? Iya. Semuanya gitu loh. Tapi yang paling penting semua stakeholder saling bekerja sama. Harus dan ini bukan pekerjaan setahun 2 tahun, ini adalah pekerjaan jangka panjang. Makanya antara pelaku, penggiat, pemerintah, masyarakat ini harus ada program kesinambungan yang sifatnya jangka panjang untuk itu, untuk geopark ya, gitu loh. Jadi Ijen itu udah luar biasa. Itu udah film itu kalau udah dibayarnya tarik ya. Kalau kita peka aja melihat perubahan. Contoh deh gini. Kemarin sudah diembuskan namanya dengan isu yang sifatnya isunya tapi diembuskan melalui entertain. Lihat nggak? Tentang apa, Pak? Desa Penari. Oh ya. KKN. Begitu booming. Iya nggak? Seluruh Indonesia. Iya. Itu salah satu paket yang cerdas untuk kita membranding. Tinggal lah kalau orang datang mau dikasih apa? Mau disuguhan apa? Nah, makanya promonya sudah bagus di dalam ini harus ditata juga yang bagus. Supaya apa? Kalau orang datang, ya mau balik lagi. Dan enggak pariwisata itu apa ya? Kalau kita ngelihat itu adalah perikatan batin loh. Orang itu kalau sudah di satu tempat nyaman banget. Iya, pasti kan balik lagi. Jadi kangen aku, pengen tuh ademnya di Ijen sambil minum kopi. Ya, sepele tapi punya kenangan gitu. Iya, saya senang dengan suasananya, culture-nya, humanis orang, masyarakat sekitar kita, kan gitu. Itu yang harus dikuatkan. Jadi memang kita ngomong pariwisata, kita belajar dari banyak hal. Contoh dari Bali, Lombok ataupun Jogja. Tapi kita ambil yang baik dan tetap kita harus punya namanya yang pembeda. Apa itu? Yang membedakan adalah jati diri kita sebagai Banyuwangi ini. Punya ciri khas. Betul. Kalau mohon maaf, kalau boleh tahu biasanya gini. Apa sih bedanya Bali? Apa sih bedanya Jogja? Ya kita Banyuwangi beda. Banyuwangi itu lebih ke enak, masyarakatnya lebih open. Enggak semuanya semua harus duit. Ternyata kearifan lokal di sana benar-benar luar biasa. Masyarakatnya welcome banget. Orang kalau sekali seneng sini ya, bisa jadi nanti pasti ngubungin lagi. Mbak April, bisa minta tolong. Ini bulan depan ini ada saudara saya mau ke Banyuwangi. Bisa saja mereferensi. Karena apa? Karena sudah melakukan loh. Ya sebaliknya, kalau kita tidak menatakan itu dengan baik, pasti akan berdampak sebaliknya. Mau ke jangan, udah cukup saya aja deh. Capek, sakit semua sana, nggak bener, iya kan? Iya. Tapi kalau itu baik, bagus, harus coba deh orangnya. Ini aku punya nomor nih, temen nih, enak. Kamu mau apa aja, dibantu dia deh. Itu loh maksudnya. Pariwisata itu kalau kepin long term, value-nya macam-macam value-nya ini yang harus dikuatin. Gitu loh. Jadi karena pariwisata itu adalah masalah rasa. Jadi ITC itu kan kawasan dari 3 kecamatan, 14 desa ya. Yap. Jadi itu sinergitas dari semua
turunan ke pariwisata gitu. Ya, bukan hanya pariwisata saja. Ya, memang tourism ya, makanya. Ya, tourism. Tapi sebenarnya pariwisata dan supportnya termasuk apa? Yaitu tadi produk. Kalau kita bicara masalah produk, ya harusnya dikuatkan dulu sebelum produk apa? Kelembagaannya, tata kelolanya, iya toh? Manajemennya. Betul. Orang bisa membuat produk, tapi kalau nggak bisa manajemennya sama saja. Jadi ITC juga membantu membina. Iya. Jadi semuanya harus konkret. Kalau separuh-separuh sama saja. Setelah mereka tahu prosesnya dari hulu hilir sampai bisa melakukannya, supaya menjadi kebiasaan, pasti yakin mau melakukan. Gitu loh. Kenapa? Kita lebih konsen juga untuk kegiatan kemasyarakat. Ingat, ngomongkan pariwisata tidak hanya destinasi, tidak hanya produk, tapi hal terpenting, komponen terpenting dari pariwisata itu adalah yang namanya kondusif, jaminan keamanan. Tempat bagus tapi nggak aman, iya nggak? Sama. Ingat kalau yang kita lihat di sosial media, yang di Brazil orang jalan-jalan turis-turis tiba-tiba dicomot handphonenya, diambil, nggak aman. Atau di mana ya kan ininya hilang. Tapi keamanan itu menjadi penting, jaminan, karena orang nyaman deh banyak. Enggak ada orang yang ngaco, yang main antem-antem harga, enggak ada. Orang yang kalau ada tamu harga dinaik, enggak ada. Itu bisa seperti itu harus dibangun. Dari mana? Dari mana? Satu, dari dia harus mendapatkan manfaat dulu. Contoh, kalau mereka kita berikan mereka kegiatan yang berdampak ekonomi buat mereka, kita tatakan, terserah mau dari jasa, mau dari produk kita tatain, dan mereka menjadi produk support pariwisata. Kira-kira mereka semua berharap nggak? Tuh mudah-mudahan dikasih rame, pengharapan loh. Mudah-mudahan dikasih rame tamunya supaya apa? Barang kita laku, barangnya ibunya laku, barang bapaknya laku, jasanya bapaknya laku, kan gitu. Itu pengharapan. Bisa meningkatkan taraf hidup. Betul. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang negatif, yang bersifat destruktif atau merusak, semua orang berkewajiban karena punya tanggung jawab moral. Ojo ruwet, ojo ngareke seru, engko tatamune wedi. Kenapa? Karena semua orang mendapatkan manfaat dari itu. Pengharapannya sama. Dan semua punya tanggung jawab moral untuk menjaga. Tapi kalau orang nggak dapat apa-apa, benopo, kak ngurus jarno. Kenapa? Nggak dapat manfaatnya. Caranya gimana? Ya harus mereka dapat manfaat. Supaya mereka dapat manfaat, kita yang tahu caranya harus turun. Kalau kita nggak turun, nggak akan bisa. Kita harus turun. Terlepas itu problemnya masing-masing ya, macam-macam ya, kompleks. Tapi yakinlah, setiap tahun akan ada satu perubahan pasti. Kalau kita ngomong jangka panjang seperti itu, jadi nggak bisa semuanya serta-merta. Dan kita tidak sifatnya murni mendampingi, tidak ada klaim binaan kita. Nah, enggak, siapapun membina. Ayo partisipasinya bersama, partisipasi mendampingi, partisipasi mensukseskan, partisipasi untuk bekerja. Saling sinergis. Semuanya. Dan nggak penting untuk mengklaim. Yang penting apa? Hasil yang dirasakan bersama. Itu ya cita-cita ITC seperti itu, gitu loh. Kalau dibilang untuk oh ya pasti pertanyaan dari teman-teman. Oh ya Pak John, kalau selama ini teman-teman effortnya dari mana? Alhamdulillah saya dan teman-teman itu selain di ITC ini sudah punya disiplin pekerjaan sendiri-sendiri. Kayak saya punya, karena saya konsultan untuk bisnis dan pariwisata, ya saya punya beberapa unit usaha. Jadi punya effort sendiri. Teman-teman juga gitu, ada yang bekerja di hotel, manajer hotel, ada yang
tour agent. Iya. Ya, jadi sebenarnya tidak mengganggu. Ya, kalau kegiatan yang selama ini kerjasama dengan pemerintah daerah, ya kegiatan-kegiatan kayak pelatihan Sama teman-teman binaan berarti. ya. Jadi contoh gini, kita sudah ada namanya program kawasan, kita udah plot nih Untuk 14 desa itu Pak. ya. Inginnya kita kan begini, kalau secara rute area tujuannya kan ijen. Iya. Oke, sepakat nih triggernya ijen. Selama ini untuk melalui akses ijen lewat mana? Lewat jalan utama yang licin. Ini kan? Ya ini. Nah, jalan ini, Jalan Gelagah ya, Kecamatan Gelagah. Kecamatan Gelagah dan dua-duanya Kecamatan Gelagah. Yang satunya lewat Kemiren, ya. Nah, tugas kita gimana menghidupkan jalur yang lain, padahal ada jalur yang dari Kluncing Pagal, Kabat itu juga nggak kalah bagus. Itu juga harus hidup. Yang utara daerah Kalipuro sampai Bulusari harusnya hidup. Bayangkan kalau kita bisa membuka 4 jalur tersebut menjadi jalur pariwisata dengan keunikannya masing-masing. Contoh, Kalipuro dengan perkebunan kopi dan kebun kopi cengkeh ya dan lain-lain ya, gitu. Gelagah dengan budayanya, Licin dengan topografinya, ya kan? Kenapa? Punya kelebihan masing-masing, yang itu yang harus kita kembangkan, baik melalui zona area, komoditinya yang ada, sumber daya alamnya dan manusianya. Makanya kalau melihat seperti itu besar banget kan? Opo ae sing digarap. Berarti ITC ini punya pekerjaan yang besar. Gede banget. Makanya ya saya berharap pemerintah daerah masih konsisten kerjasama dengan kita. Syukur alhamdulillah masih terus nyambung, dan teman-teman komunitas yang lain masih. Jadi lebih tujuannya untuk bersama. Kenapa? Jadi, harapan ke depan ITC ini bagaimana? Harapan ke depan ITC, kita ingin semua masyarakat Banyuwangi itu benar-benar mendapatkan manfaat, baik itu profit ataupun benefit dari kegiatan apa yang dicanangkan pemerintah daerah, baik itu pariwisata. Jadi tidak hanya menjadi penonton, tapi mereka berperan supaya mendapatkan profit dan benefit. Itu. Yang kedua, kita masyarakat Banyuwangi tetap menjadi jati diri orang Banyuwangi, maju tapi yo nggak kebablasan, tetap nggak Keunikan. pasti itu nilai lebihnya banyak itu. Yang nggak kalah penting sekarang adalah ya mari bersama-sama melihat Geopark sebagai masa depan Banyuwangi yang harus digali bersama, ya toh? Itu. Jen salah satu warisan. Ya, Jen itu warisan, ya kan? Gunung-gunung di daerah Gunung Laut yang daerah selatan itu, kawasan pantai selatan itu luar biasa. Banyak teman-teman yang nggak tahu. Kalau kita tahu, orang taunya hanya pariwisata ke Pulau Merah. Dapatnya pantai saja. Begitu mereka diberikan pengertian atau produk knowledge tentang, Anda tahu pantai yang kita sekarang berdiri ini muncul sudah sekian juta tahun yang lalu daripada Gunung Ijen. Loh kok bisa mas? Iya, ceritanya begini. Lah seneng terusan. Punya dapat inspirasi. Informasi yang lebih jelas sehingga wong jadi pinter itu penting loh. Knowledge itu penting loh. Iya. Bukan hanya to see, hanya melihat, tapi mendengar itu juga penting. Learning itu penting, pembelajaran itu penting. Jadi ya makanya ke depan teman-teman tour guide juga itu lebih ilmunya ditambahin lagi tentang apa itu Geopark, apa itu Banyuwangi. Di Geopark kan kayak
seperti benang merah, ijen, itu kan masuk dalam minat khusus pariwisata. Betul. Namanya geowisata. Geowisata. Keren tuh. Setelah itu kita akan lanjut tentang pembahasan geowisata, tetap bersama Pak John, Ketua ITC.